ada UTS, mungkin kan UTS ya bisa fokus dulu lah sama tesnya gitu. Mungkin kalau program ini kan bisa kita jadi program selingan gitu ya. Terus kita berjumpa lagi ya eh, di minggu ketiga lah bisa dibilang ini. Karena kita ada 4 pertemuan, hari ini minggu ketiga, dan di mana minggu ketiga ini yang bakal kita bahas itu tentang prototyping. Prototyping atau gimana sih cara membuat atau merancang ide-ide yang sudah kita pikirkan gitu, kita rancang, yang masih kasar lah bisa dibilang kan, ide-ide kasar itu dijadikan sebuah produk gitu, dijadikan sebuah produk atau sebuah aplikasi atau website dan sebagainya. Karena kan sering tag creator ya, karena tag creator dan kebetulan gua juga fokusnya di bidang website atau aplikasi, jadi produk yang bakal dibawa dari gua kita akan dibahas itu tentang uh, aplikasi atau website seperti itu. Gitu. Oke, jadi gua bakal bahas dulu tujuan kita ngebahas tentang prototyping ya. Itu ada 3. Yang pertama itu memahami pentingnya prototyping dalam inovasi teknologi ya, karena dengan ada prototyping semua itu jadi mudah gitu. Apa yang kita pikirkan nggak hanya dalam pikiran kita doang, maksudnya bukan pikiran mentah gitu ya, jadi bisa direalisasikan gitu dalam bentuk prototype. Yang kedua, kita akan belajar cara membuat wireframe sederhana gitu ya. Kita akan membuat uh, wireframe atau rancangan yang paling mudah gitu ya. Ya, yang mana wireframe ini ditujukan untuk membuat atau merealisasikan apa yang dipikiran kita menjadi sebuah UI, tampilan UI UX. Terus menggunakan konsep MVP ya. Ini mungkin udah dibahas ya kemarin tentang MVP gitu. Minimum viable product atau produk bisa dibilang produk setengah jadi lah, atau fiturnya tuh fitur-fitur utama dulu yang dikembangkan gitu, sebagai tahap awal validasi ke user seperti itu. Oke, sebelum itu lu mau nanya dulu, ada yang masih ingat ini nggak? Empathize, define, ideate, prototype sama test. Yang masih ingat nggak? Ini itu apa? Wah, Apa lagi lupa. kemarin. Erlin, masih ingat nggak ini apa? Kalau saya kita bahas kemarin. Tes. Kedengeran nggak suara gua? Perjalanan gua mati. Kedengeran bang. Lupa bang apa ya? Kedengeran nggak? Lupa ya. Oke. Ini kalau nggak salah kita udah pernah bahas ya di sebelumnya. Nah, ini tuh namanya ini namanya design thinking ya. Jadi design thinking ini adalah salah satu cara untuk framework untuk memvalidasi sebuah ide gitu ya, dan validasi dan juga membuat ide yang udah kita pikirkan itu menjadi rancangan aplikasi. Jadi ada empathize, define, ideate, prototype, dan test gitu. Nah, kita kan sudah minggu ketiga ya, dari minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ide permasalahan dan sebagainya. Kita cuma hanya di bagian teori gitu kan, kayak kita bahas tentang value proposition canvas, gimana cara menyusun sebuah bagaimana cara mengubah masalah menjadi ide yang terstruktur gitu, tapi belum bisa untuk mempraktikkan ya atau mentransformasikan ide-ide kita
menjadi sebuah produk gitu, aplikasi. Dan minggu ketiga ini adalah minggu yang tepat gitu ya untuk mengubah apa nih yang udah kita pikirkan, apa yang kita sudah cari gitu, ide atau masalah yang dari kemarin-kemarin itu menjadi sebuah aplikasi. Oke, jadi apa itu prototype? Jadi simple ya, prototype itu adalah versi awal produk yang memungkinkan tim untuk menguji ide dengan cepat sebelum masuk ke tahap pengembangan produk. Itu pengertian paling mudahnya lah. Jadi anggapannya adalah misalkan kita punya ide membuat atau jangan aplikasi dulu deh, misalkan barang-barang fisik ya. Misalkan kita punya ide membuat apa ya, listrik atau gini deh, produk mobil misalnya, mobil bertenaga surya misalnya. Gitu. Pada kita membuat langsung jadi semuanya gitu, kenapa kita nggak kasih dulu prototipe yang kecil dalam bentuk mini gitu ya. Yang penting ada dulu tuh panel suryanya, terus aku juga kurang paham sih, mungkin ya motornya gitu, yang nggak terlalu besar-besar banget gitu, untuk menguji ide, apakah ide ini tuh beneran dibutuhkan atau enggak. Gitu. Itu kan kayak pembahasan kemarin ya. Kalau nyari ide tuh atau nyari suatu permasalahan harus diuji dulu, maksudnya apakah ini benar-benar dibutuhkan gitu. Jangan sampai kita ngebuat suatu produk atau suatu hal apapun itu ya, tapi ternyata nggak ada yang pakai gitu. Ternyata masalah yang kita selesaikan itu nggak ada ternyata masalahnya, atau masalah itu nggak urgent-urgent banget gitu. Jadi banyak orang yang nggak pakai produk kita gitu. Makanya harus dibuat prototype dulu ya, dengan fitur yang seminimal mungkin gitu ya, atau dengan fitur yang nggak terlalu bagus, atau membawa 1 sampai 2 fitur aja gitu, karena fitur-fitur unggulan yang kita yang kita uji seperti itu. Jadi manfaat prototipe itu apa aja? Itu menghemat waktu dan biaya pengembangan produk ya, jelas ya. Karena kita tadi nggak langsung ngebuat suatu produk yang satu kesatuan jadi gitu, itu bisa menghemat waktu dan biaya pengembangan produk. Bentar, bentar ya, buat cek recording dulu. Tapi nggak nge-record. Tes, oh nge-record harusnya. Oke, balik lagi ya. Jadi pada kita membuat perancangan dulu gitu ya, udah langsung jadi suatu aplikasi yang full work, kita bisa menghemat waktu karena membuat aplikasi itu kan lumayan memakan waktu ya. Ya mungkin membuat itu sebulan gitu. Ketika kita belum belum tahu apa yang mau dibuat, maksudnya idenya itu belum terrealisasikan, jadi bisa dulu dibikin prototipenya, yang mana prototipe itu paling cuma memakan waktu seminggu atau 2 minggu. Dan juga biaya pengembangan produk, karena kalau kita bikin web atau aplikasi itu kan banyak biaya-biaya yang keluar ya. Contohnya tuh server, langganan aplikasi misalkan. Mungkin kita membutuhkan langganan VS Code atau plugin premium dan segala macamnya, mendukung untuk pengembangan aplikasi. Tapi karena kita cuma bikin prototype, kita bisa meminimalkan hal itu gitu. Terus yang kedua, mengetahui kebutuhan pengguna terlebih dahulu, itu ya, validasi gitu, validasi ke user. Sebenarnya user ini perlu nggak sih fitur ini? Sebenarnya user perlu nggak sih fungsionalitas ini? Sebenarnya user perlu nggak sih bla bla bla? Daripada tadi kita bikin full fiturnya, kenapa nggak kita bikin prototype untuk fitur ini aja yang versi kecilnya gitu. Jadi user bisa langsung nyoba dan seakan-akan itu udah jadi gitu. Karena itu masih prototype, jadi bisa divalidasi
apakah user ini beneran butuh apa enggak. Setelah dikasih prototipe, bisa kita kasih survei gitu, mungkin bentuknya Google Form atau yang lain lah gitu. Jadi user bisa langsung memberi kritik dan saran gitu. Itu adalah pembahasan UI UX research tingkat lanjut lah mungkin. Itu nggak dibahas di sini sih karena itu udah lumayan terlalu kompleks. Terus yang ketiga ada menjadi acuan untuk mengembangkan produk. Ini hubungan dengan nomor 2, mengetahui kebutuhan pengguna. Jadi karena kita tahu, misalnya kita bikin fitur 3 ya, fitur A, B, C, prototipenya nih. Kita yang paling disukai oleh user prototipe yang nomor 3, yang C. Berarti kita bisa simpulin bahwa aplikasi yang akan kita bawa itu pivotnya tuh dari fitur yang C gitu, panduannya tuh dari C. Jadi fitur A sama fitur B tuh nggak usah dipakai lagi gitu. Jadi acuannya tuh dari C. Jadi dari C itu bisa dikembangin lagi, bisa bercabang fitur-fiturnya. Seperti itu misalnya. Terus yang keempat bisa jadi bahan presentasi. Nah, misalkan kalau ikut lomba ya, entah lomba hackathon atau lomba berbasis aplikasi, biasanya kan itu cuma makan waktu sebulan atau bahkan paling cepat 2 minggu. Ya, bisa juga ada 5 hari apa 2 hari gitu. Sistemnya dia hackathon 48 jam ada kayak gitu. Itu kan nggak full jadi ya fitur ya. Tapi biasanya tuh tampilannya tuh udah jadi gitu, walaupun fungsionalitas di belakangnya tuh belum. Tapi ini juga bisa jadi bahan presentasi gitu. Jadi kita bisa yakin ke investor misalnya, ke user bahwa aplikasi kita tuh berbentuk seperti ini gitu. Dan ini akan dilakukan pengembangan ke depannya gitu. Jadi mungkin bisa dapat pendanaan, mungkin bisa dapat bantuan atau gimana gitu. Tuh, daripada kita bikin full yang mana itu juga akan berat dari sisi tampilan front end, lebih baik kita bikin prototype yang fitur-fitur utama dulu. Lanjut. Oke, tadi kita sudah bahas prototype. Itu kita bakal bahas tentang cara untuk membuat prototype itu. Gitu. Tapi biasanya tuh kalau ngebuat prototype nggak ujuk-ujuk langsung, oh gue mau bikin ini. Di situ langsung buka Figma, langsung bikin yang apa yang di otak. Kita kayak langsung fix gitu. Biasanya enggak. Jadi itu perlu didiskusin dulu ya sama antar tim, antar anggota. Nah itu perlu namanya brainstorming gitu. Biasanya yang gue sering pakai itu Crazy Eight brainstorming. Jadi Crazy Eight brainstorming itu teknik brainstorming dengan cara menggambar sketsa desain produk dalam sebuah kertas dalam waktu 8 menit. Jadi diberi kertas ya, dibagi 8 section, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi di 8 section ini bakalan dilakukan sketsa, digambarkan sketsa. Tapi harus dalam waktu semenit per section, jadi total 8 menit. Itu biasanya tuh contohnya bikin fitur login gitu, fitur login. Nanti versi 1 bikinnya kayak gini, bikin loginnya tombolnya di mana, inputnya di mana. Nanti lanjut lagi, ini juga tombol fitur loginnya tuh kayak gimana tampilannya gitu. Dan biasanya tuh beda-beda. Jadi ini fungsinya itu sebenarnya untuk mencari ide-ide terbaru atau ide-ide yang fresh gitu ya. Biasanya kalau manusia itu disuruh pikir cepat, gitu, pasti kan pemikiran idenya tuh sesuai dengan preferensi masing-masing ya. Dan bisa preferensi masing-masing tuh berbeda-beda. Gitu. Jadi biasanya versi AIK ini dia biasanya tim. Jadi misalnya satu tim itu ada ya let's say 3 sampai 4 orang gitu. Jadi 3 sampai 4 orang itu bakalan ngerancang sketsa cepat
Jadi dituntut untuk bikin cepat apapun itu lah, coret-coret segala macam. Nanti digabungin, ya dikumpulin, nah nanti dicari fitur mana atau desain mana yang paling cocok untuk diambil sebuah menjadi fitur, gitu. Fitur satu kesatuan. Gitu. Mungkin nanti kita bakalan eksekusi, bakalan hands on. Oke, selanjutnya kalau kita sudah membuat Crazy Egg tadi, kita bakalan bikin wireframe yang fiksasi. Apa itu wireframe? Jadi wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk. Jadi di dalam wireframe itu juga ada item-item ya, seperti teks, gambar, layouting, warna, warna belum. Gambar, layouting, tombol, navigasi, dan seterusnya. Elemen-elemen UI UX lah. Itu kalau dijelasin satu persatu itu bakalan lama ya. Mungkin nanti sejalan dengan demo nanti lah. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat wireframe itu kayak tengkorak ya. Dia itu cuman apa ya, hitam putih gitu, hitam putih, terus dia cuman kerangka, maksudnya abstrak gitu ya, tapi udah menggambarkan apa yang mau kita buat gitu. Itu contohnya di sini aplikasi Gym Pro, kayak aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store. Kalau di bagian atas dia bisa pilih program yang mau dilakukan, ya. Kita bisa nebak di sini ada angkat beban, sepeda, lari, gitu ya. Mulai itu biasanya dari ini ya, dari sketsa kasar. Biasanya ini diambil dari ini Crazy Egg. Jadi setelah Crazy Egg dilakukan, nah ini kan masih kasar banget ya, masih coret-coret, baru dipilih salah satu yang cocok, nah baru dijadiin wireframe gitu. Dan biasanya wireframe itu juga masih kasar, belum terlalu fix banget, masih bisa lakukan perubahan. Oke, setelah jadi wireframe, kita akan mengubahnya jadi low fidelity. Jadi low fidelity prototype itu mirip sama wireframe ya, secara warna, secara arti ya, tapi dia biasanya tuh udah fix ya, cuma bedanya nggak ada warnanya aja gitu. Kalau biasanya wireframe tuh dia benar-benar mentah ya, karena dia hasil dari Crazy Egg yang mentah banget, dan ini udah mulai matang tapi belum terlalu matang banget ya, masih coret-coretan dan tentatif berubah. Misalnya low fidelity itu udah fix dari layoutingnya. Jadi low fidelity prototype adalah representasi dasar dari satu produk. Biasanya menggunakan bahan sederhana dan murah, seperti kertas, sketsa, atau digital wireframe. Jadi sebenarnya ini mirip sama wireframe ya. Bebas sih kalau kalian mau langsung menjadi low fidelity pun it's okay. Dan langsung wireframe. Jadi biasanya itu dia pakai kertas, sketsa, ya intinya dia untuk merancang desain kasar lah. Biasanya sih yang langsung di Figma ya, digital wireframe. Itu misalkan di sini aplikasi nyari kerja, jobs. Ya, di sini ada pekerjaan untuk benerin AC misalnya, ya kan? Ini nomor ID jobnya, di sini nama jalannya, start end. Ini biasanya udah fix. Kalau hamburger di sini, kalau misalkan dia tombol filter dan tambah di sini, section card AC di sini. Untuk mungkin kalian masih bingung ya nama-nama dari komponennya ya. Mungkin nanti sejalan dengan demo ya. Karena kalau di PPT gitu agak apa ya, agak ribet sih.
enaknya tuh langsung kita eksekusi. Di sini biasanya ini peta, terus ini eh, card-nya atau section-nya, apa namanya, bottom sheet, sebelah bottom sheet. Ini navigasi, sini ada apa namanya, accordion. Atau ya ini accordion atau section biasa gitu. Sini ada tombol. Tuh, dan biasanya udah fix nih tata letaknya. Tuh, tinggal diwarnain doang. Nah, kalau udah diwarnain, itu namanya high fidelity atau hi-fi. Jadi high fidelity prototype adalah jenis prototype yang lebih mendekati tampilan. Intinya udah fix lah. Gitu. Dan interaksi akhir dari produk atau terbuka yang akan dikembangkan. Jadi selain dia bikin desainnya, dia biasanya udah dibikinin prototype-nya. Jadi misalkan kalau kita ngeklik tombol ini profil, nanti muncul ini. Gitu. Kalau ngeklik ini, nanti muncul ini. Gitu. Jadi pas diklik udah langsung berubah. Seakan-akan aplikasi jadi. Itu high fidelity prototype. Dari sini yang masih kasar, baru diubah jadi gini, high fidelity. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung hands on ya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan nggak? Terkait high fidelity, low fidelity, wireframe, atau apapun itu. Nah, karena Bang, ini, ya boleh. mau tanya ini bang, yang kayak di gambar yang di high fidelity nih bang, kan itu udah ada ini Ya, kan, udah ada gambar-gambarnya. Itu tuh kita nyari sendiri atau memang di Figma tuh ada bang? nah itu. Makanya bingung kan, nah, makanya langsung kita praktek. Gitu. Untuk gambarnya bebas, mau nyari sendiri atau dari Figma. Jadi dari Figma tuh udah nyediain. Sebenarnya lebih tepatnya plugin ya, plugin eksternal gitu. Oke, mungkin kita langsung cobain ya. Yang ini kan maksudnya icon-icon ini ya, Iya bang, ya kan? iya. Ah, oke, ya, oke, oke. Langsung coba. Tadi gue udah bikin Figma kosong tuh. Udah download Figma atau login, register? Ya, belum. Udah bang. Kalau belum, kayaknya bisa deh ngeliat, tapi nggak bisa ngedit. Coba bentar ya. Wait, wait, wait. Coba ya. Gua bikin edit. Gua kirim di ini. Coba akses deh. Bisa nggak? Hmm? Bisa kayaknya bang.
Tes tes. Kedengeran nggak? Sorry Dengar. sorry. Wah, ini laptop error nggak bisa. Ini gue pakai 2 device. Sorry ya. Astaga, ada aja kendala. Nah, itu apa ya? Oke. Ya, sorry ya guys, ada kendala sedikit. Oke, ini udah masuk Erlin ya. Erlin Agustiri tadi. Kemarin mencoba nih, gue kirim lagi deh. Wow, udah Figma ini aja. Oke, jadi yang masuk Figma
udah. Mungkin yang lain ada kendala tapi nggak bisa sama video. Oke. Kita coba langsung hands on aja ya. Erlin, kamu bisa ini nggak edit? Coba gerak-gerakin kursornya gitu. Saya, kelihatan kan? Chat aku kelihatan nggak? Erlin, Kelihatan bang. kelihatan kan? Ya. Nah, oke, berarti udah aman ya. Usul ya. Oke. Jadi sebenarnya agak susah ya kalau kita bicara prototype itu, tapi tanpa tahu elemen-elemennya sama fitur-fiturnya di Figma. Makanya 2 jam ini juga cukup sebenarnya. Kita, diskusi kita nggak cuma sampai sini ya. Mungkin kalau kebingungan bisa nanya lagi aja di grup. Jadi pertama itu kalau kita mau membuat sebuah aplikasi, ya, kita biasanya pakai frame ya. Bisa ngeliat di handscreen gua, kita bisa pilih frame, kita bisa pilih sampel itu iPhone 16 Pro. Nah, jadi secara singkat, frame itu adalah sebuah layar dari aplikasi, dari device. Bebas sih, bisa custom, bisa juga pilih gitu ya, tablet. Ya. Kalau dari tampilan Figma sendiri, kalau di kiri itu dia layer. Biasanya itu pilihan layer sama file, halaman. Juga ada layer itu maksudnya kalau kalian pernah desain Photoshop, itu bisa elemen. Kalau di kanan itu tools-toolsnya, itu panjang, mengatur panjang dari layar, panjang dari elemen, tingginya, warnanya, efeknya, prototipenya. Oke. Karena ini yang online, Erlin, ada ide nggak mau bikin aplikasi apa gitu? Coba bebas deh, yang simpel-simpel aja. Bebas. Ide nggak? Terima kasih sudah datang. Bikin ini bang, halaman login bang. Oke, login ya, yang paling simpel ya. Oke. Mungkin kita bakalan coba Crazy Egg dulu kali ya. Mungkinnya jangan sampai lah. Bebas sampai apa aja deh. Cuma 2 orang deh. Tadi pengennya sih kayak cuma 4. Cuman takutnya terlalu dikit. Coba ya. Tadi Erlin udah coba kan ya? Ya kan, daftar kan. Itu udah sampai prototype belum? Kalau yang kemarin itu ini bang, bikin apa ya namanya? Portofolio bang. Oke, itu website ya. Iya. Prototype itu yang ini nggak sih bang? Yang kalau diklik dia pindah halaman itu ya bang? Iya. Udah pernah berarti? Udah bang. Udah sampai animasi Smart Animation. Tapi udah lupa-lupa bang. Lupa ya. Kita bakalan refresh di sini nih. Biasanya KGA itu di kertas ya, karena dia
cepet gitu. Mungkin kita nyoba cuma biar cepet. Kalau 8 kelamaan, oh, 3 gitu. Tadi buat Erlin. Anggaplah kita tim nih. Gue sama Erlin itu tim di UI UX Gojek gitu. Bikin aplikasi login. Ini udah satu, udah 3. Tadi gue bicara kalau mau dapat kayak kelamaan. Nah, terus ini udah gue. Yang lain ada yang mau join? Selain Erlin ada nggak? Boleh banget nih. Bagi yang ada nggak sih yang non informatika? Banyak ya. Bisa dilihat dulu deh. Mungkin kalian bisa coba di kertas. Cuman karena ini ada kertas itu, bisa pakai. Oke. Wah, Erlin di sini mungkin satu, gue kasih nama dari Erlin. Yang warna atau putih. Warnanya dua biru deh, biru terang siam ya. Oke. Coba nih, jadi kan udah tahu ya Crazy Eight ya. Jadi kita nggak bikin fitur itu secara cepat dan hanya konseptual secara coret. Mbak Erlin bikin ya Crazy Eight di sini tentang login. Tapi karena pakai shape kelamaan, coba pakai pensil. Ini ya, ini tuh. Nah, kan coret-coret. Tahu nggak fitur pensil yang ada? Nah, bisa nggak? Lihat tuh di ini kanannya kotak-kotak shape. Kalau lihat di share screen terus di bawah atau shift P. Terus keyboard shift P. Nah, coba. Nah, oke. Coba ya, anggap kita ini satu tim kan. Pokoknya kita bikin lah sama tim TP mencari cinta sejati. Enggak random ya. PT mencari cinta sejati itu perlu pengalaman outdoor. Karena ini paling basic banget nih. Mau gitu. Oh iya, sebelum itu tahu dulu ya, mungkin yang non IT nggak tahu ya apa itu login gitu. Jadi login itu adalah sebuah mekanisme untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Ya, autentikasi. Login. Log masuk. Biasanya tampilannya tuh terdiri dari input sama tombol. Udah itu aja. Ya beragam. Username, password. Ya tergantung dari aplikasinya yang minta ya. Name, email, antara email, username atau keduanya, sama tombol. Tombolnya juga banyak. Ada login, tombol lupa password, tombol login by Google. Nah, itu namanya SSO. Itu sign on. Nggak bener, single sign on. SSO banyak tuh. SSO GitHub, SSO Facebook, SSO Twitter. Nah, kalau kalian lihat nih, kayak gini nih. Ini namanya SSO nih. Sign with Google, institutional sign. Nah ini nih. Ini namanya SSO. Nah, itu tergantung
dari aplikasinya. Kalau Litera kan teknologinya cuman email Litera Google. ya. Nggak ada kayak login by Google gitu. Nggak ada kan. Semua aplikasi ada sistemnya. Gitu. Oke. Dari Erlin sendiri, halaman login tuh biasanya isinya apa aja? Selain tadi yang gue jelasin. Yang lain nggak biasanya? Login. Mm, 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 mm. Hmm. Selain tombol, input, ada pikiran yang lain nggak? Di halaman login itu apa aja? Apa ya, kita sharing-sharing, sharing santuy. Wah, kayaknya lagi di luar ya. Dela sama Fikri lagi di luar ya? Ya. Oh, login antara input sama tombol, bisa ada gambar. Itu gambar perusahaan, gambar logo, gambar ilustrasi, itu sebagainya lah. Erling masih aktif ya? Gitu. Dan kalau masih belum aktif, mungkin langsung dari gue deh. Tadi Erling bilang uh, bikin halaman login gitu ya. Lalu kita bisa melakukan create ya. Ini satu tim, atau satu individu gitu ya. Misalkan dia nggak punya tim, itu dia bakalan mencari ide tentang aplikasi login satu kertas, sorry, kita batasin 1 menit. Tuh, kayak contoh dari gua misalnya. Kalau login tuh dia ada di sini profil, di sini input, namanya input text. Sebulan. Username. Salah gitu. Paspor. Password. Word, ya. Di sini tombol ya untuk login log. Ya. Ini ada teks masukkan kan password. Terus ini masukkan username. Nah, ini untuk sketsa 1. Nah, jadi cepat gitu. Mungkin Erlin bisa langsung mencoba deh. Oke, ini sketsa 1. Sudah selesai sketsa 1. Apa lagi? Itu. Atau mungkin bisa ide-ide yang lain. Oke, di sini dia logo perusahaan. Gimana kalau logo kegiatan, gimana kalau bukan logo, itu gambar, ini kegiatan perusahaan. Kalau gambar gedungnya, nah, gambar gedungnya gitu ya. Sorry kalau jelek.
Nomor gedungnya. Terus itu namain lah. Nah, itu bener-bener mentah ya. Cek banget lah ini. Nah, ini paspor. Oke. Kita tambahin deh. Banyak yang lupa password. Udah, coba kita tambahin password forgot. Forgot. Contohnya gitu. Oke, kita lihat lagi. Ada nggak yang kurang gitu? Kalau ada nggak ide yang bisa kita terapin? Kalian ada nggak ide-ide yang bisa ya, terapin? Mungkin secara kasar, tambahin gitu. Mungkin kalian juga nggak terlalu paham kan komponen apa gitu. Tapi kan secara harfiah, kalian tiap hari pasti sering melihat aplikasi kan. Jadi sebenarnya UI UX makalah karena secara tidak langsung tiap hari kita tuh pasti membuka aplikasi gitu. Jadi dalam pikiran kita tuh udah terpetakan kenapa input di sini, password di bawahnya username, kenapa habis itu langsung tombol login. Soalnya kalau kalian tahu UI UX ini nggak cuma ngebahas tentang tampilan, itu juga ngebahas tentang behavior atau sikap dari sebuah user, kebiasaan, sikap dan kebiasaan. Ada alasan-alasan tertentu kenapa input warnanya putih. Nah, input tuh file text. Sorry, input. Nah, input. Apapun yang kayak password, tanggal, password, ya, pilihan, kalau diklik tuh dia banyak pilihan ke bawah, itu bisa disebut input. Dan itu ada saya nggak sembarang pastikan gitu. Kayak dia input itu tiba-tiba di atas gitu, ini enggak. Biasanya dari kebiasaannya. Makanya password tuh di bawah username kan. Karena pasti orang mikirnya username dia dulu kan. Karena anggapannya setiap orang tuh punya lebih dari satu username. Nah, contohnya dan tiap-tiap username punya password yang berbeda. Kemudian urutannya ngisi nama dulu kan. Isi username dulu kan. Lalu ngisi password yang berkaitan dengan username. Password dulu, kita harus ingat password yang sama username kita dong. Kayak bolak-balik kan. Gitu kan. Makanya misalkan kita punya kunci nih. Banyak lah. Kunci gerbang. Kunci gerbang, kunci rumah, motor. Logikanya, pasti kita ke hal yang mau dibuka dulu. Kalau kita datang ke gerbang, baru kita cari kunci gerbang. Ya kan? Bukan kita nyari kunci gerbang baru mau ke gerbang. Tujuannya udah beda itu. Kita mau buka gerbang, yang satu tahu tujuan apa. Gitu. Sama kayak username.
tahu dulu username apa, baru passwordnya apa. Itulah kebiasaan user. Itu kita diteliti dari lama. Gitu. Oke, ini ide kedua. Oke, ide ketiga itu samain kayak ide kedua. Oke, tapi gua mau ada tombol daftar. Misalkan orang ini ternyata belum daftar, jadi bisa daftar. Maaf ya berantakan. Saya itu di kertas. Oh, ketinggalan. Oh, organ. Terus organ itu di bawah atau sorry dia jadi nempel jadi teks ya teks apa link atau bisa diklik bisa di sini. Nah kan nah, ini dia ini dari sini mungkin tadi Erlin bikin ada gimana itu digabung terus didiskusikan mana yang cocok kita website cari login loh login. Nah ini keren banget sama kan mirip lah input tombol ya format metode jadi link pada SSO-nya baik baik lagi sebenarnya oke ini masih crazy ya anggaplah ini crazy lah ini crazy 3 berarti bukan 3 ada pertanyaan ini kita jangan terlalu kemalaman ya. Halo kita lagi mungkin gua mau benerin ini agak ganggu juga kalau double screen sorry kalau double device
Halo, halo. Kedengeran nggak suara gua? Kedengeran bang. Pakai laptop ya? Oke, it's okay lah. Oke. Tapi tadi ini nggak, ikutin nggak yang bagian ini? Ngikutin bang. Oke, oke. Oke, jadi ya mungkin tadi ngikutin ya. Jadi sebenarnya ini simple ya. Jadi di Crazy Eight ini ya kita bakalan merancang sebuah satu fitur ya, satu halaman lah itu eh, fitur login ya, fitur login yang mana fitur login itu memuat apa tadi input, tombol, terus ada gambar ya, gambar perusahaan atau gambar foto dan segala macam lah itu. Kalau kita lihat dari Google ya atau dari desain yang udah ada gitu ya dan ternyata memang mirip gitu ya. Rata-rata tuh template ya, bukan template banget tapi maksudnya adalah mengikuti standar gitu ya. Jadi ya di sini ada email, password, inputnya 2 gitu. Rata-rata tuh, ya kan? Ya. Sebenarnya it's okay kalau mau bikin yang beda gitu. Cuman karena aplikasi ini biasanya itu udah ada usernya, maksudnya adalah user ini biasanya kan mengikuti arahan dari aplikasi yang udah ada gitu ya. Kalau tiba-tiba kita membuat desain yang agak aneh gitu ya, contohnya inputnya tuh tiba-tiba di pojok kanan atas gitu, yang dimana tuh sangat susah dijangkau gitu ya, itu melanggar UX, prinsipal UX gitu. Ya, UI-nya bagus misalnya, wow ini inputnya keren nih, melayang-layang gitu ya. Cuman UX-nya jelek gitu, jadi percuma, nggak akan dipakai juga itu aplikasi atau itu fitur gitu kan. Soalnya kalau kita telaah lebih dalam, UI UX tuh nggak sekedar ngedesain, itu juga memerhatikan pengalaman pengguna gitu ya, pengalaman yang sudah dipupuk dari dulu, ya kan? Dari dulu banget tuh, kalau mau pakai ini, tombolnya ini gitu. Nah, makanya kita harus menurunkan ego gitu ya. Mungkin di sini keren nih tampilannya nih, menurut kita tapi ya tadi permasalahannya tuh kita doang yang mikir, ternyata permasalahan tuh nggak ada gitu. Jadi nggak ada yang pakai, sama kayak desain juga gitu. Menurut kita keren, tapi ternyata susah dijangkau gitu. Oke. Oke, anggaplah coba dari ide 1, 2, 3 menurut lu Erlin, yang mana yang cocok dijadikan wireframe contohnya? Yang ketiga bang, yang fiturnya Yang ada ada semua. forgot-nya semua ya. Oke. Em,
Sebagian besar ada ya, walaupun nggak semua tapi sebagian besar ada gitu. Login, register, forgot, username, password gitu. Oke, dari sini kita bisa eskalasi jadi sebuah wireframe ya. Oke, kita ambil contoh tadi iPhone 16 Pro. Oke, contohnya gini, kalau wireframe ini masih kasar, tapi udah bisa pakai elemen, jadi kita langsung aja deh. Nah, biasanya tuh pakai ini ya, shape ya. Jadi mungkin di sini ya, di sini itu gambar ya, gambar perusahaan gitu ya. Pokoknya di sini kita custom aja gitu lah ya. Sorry, enggak. Kalau wireframe tuh dia biasanya masih pemetaan juga sih. Misalnya gambarnya gini. Nah, gini. Sorry. Ah, ah, flip. Nah, tuh, bisa. Terus username. Username ya. Ini, ini. Tapi di kader kemarin dibahas juga ya terkait prototype. Sorry, Dibahas Bang. Lofi, Hi-Fi sih. Hi-Fi dibahas kan ya? Ya dibahas Apa? kan. Jadi nggak nggak jauh beda ini Hi-Fi sama Lofi, high fidelity sama low fidelity. Oh, kami tuh Nggak kemarin terlalu jauh langsung beda. ini Bang, langsung dikasih tahu kayak yang desain isinya ini, nggak dijelasin yang tentang ini framework tuh nggak Bang, langsung Oh iya, praktek jadi gitu loh. langsung langsung ini bikin ada warnanya gitu. Iya, Oh, sebenarnya nggak masalah sih. Kalau memang udah terpetakan ya, maksudnya udah tahu gitu. Cuman biasanya kalau kayak gitu, eh, kalau ada yang kurang, kerja 2 kali, ya kan? Jadi dicocok-cocokin lagi. Jadi biasanya tuh dari sini sih, dari rancangan dulu. Jadi kan biasanya agak-agak susah ya kalau kasih warna atau gimana gitu. Jadi biasanya untuk layoutingnya tuh dari wireframe dulu. Memang gaya desain orang beda-beda sih, nggak masalah sih kalau memang langsung ke uh, high fidelity gitu. Dengan catatan memang udah tahu apa yang mau dibikin gitu ya. Kalau memang masih kasar banget nih, karena itu fiturnya masih gampang ya. Login itu kan udah tahu ya login ya. Udah jelas lah gitu. Let's say ternyata yang mau dibikin bukan login gitu, entah fitur apa trading misalnya, fitur penjualan apa, ada chartnya, itu kan agak susah ya. Ya harus dibikin wireframe gitu. Oke, jadi kita bisa bikin password. Oke, di situ uh, uh, login ya. Login. Kalau gue kayak gini, kedengeran nggak ya? Tes. Kedengeran nggak? kedengeran Bang. Kedengeran ya? Sorry, ini ya.
Wah lagi 2 Zoom, jadi mentor-mentor Exciter nih juga ada Zoom ya. Namanya Arjen, nggak tahu siapa. Wah ini sisa 2 orang ya? Saya doang, berdua. Udah nggak apa-apa lah. Ya, jadi login, terus register. Ini jelek banget memang. Nanti gue tunjukin deh contoh desain gue. Mungkin lo bisa ambil dari situ. Ini wireframe nih. Nah, kayak mesti pasar lah. Nah, baru lanjut ke high, low fidelity. Sebenarnya bisa loncat dari sini jadi low fidelity gitu. Ya namanya juga desain, pasti tiap tim tuh beda-beda workflow-nya. Gue sih biasanya juga loncat ya, karena kalau kayak gini agak capek juga. Gitu. Jadi kalau low fidelity, biasanya udah mulai pembentukan sebuah komponen ya. Di sini kalau input, gua biasanya pakai auto layout. Pernah pakai auto layout nggak? Auto layout. Nih, gini nih. Pakai nggak? Nggak pernah sih Bang pakai yang itu. Nah, ini enak banget ya. Dan memang harusnya tuh pakai ini. Jadi auto layout tuh ya, simpelnya gini. Dia bakalan bikin padding sama margin otomatis. Tahu padding sama margin kan? Padding itu yang dia ke dalam. Ya. Margin itu yang keluar gitu. Layout sih, auto layout sih bisa dua-duanya ya, tergantung dari seberapa banyak auto layout yang dibikin gitu. Kalau ini karena satu dia ngatur padding, kalau dia kita bikin dua dia bisa ngatur margin. Nih, ini padding ini. Ya kan? Nih. Jadi dia kalau kita tarik ya, set gitu kan, panjang, ini bisa diatur ya, tengah, kanan, kiri, kita tarik, nah bisa ke bawah, pojok kiri bawah. Jadi nggak perlu apa ya, manual gitu. Biasanya sih manual orang-orang. Ini jangan, sangat disarankan ya kayak gini nih. Terus diseret dulu, diseret dulu, seret, seret. Kan nggak ini ya, nggak bisa tahu pixelnya, posisinya gitu yang cocok. Jadi enaknya pakai auto layout. Contoh, kita taruh di sini kan. Kita bikin auto layout. Ah, tuh. Di sini nih. Gitu. Nah, coba dulu kamu. Desain gua. Aduh, disebut lagi nama gua. Nah, oke, auto layout. Contoh. Ini ya. Username Anda. Anda, misalnya. 18. 18 pixel. Maksudnya paddingnya di sini dia kalian 8 ya. Iya banyak deh. Masukkan password. Oke. Intinya di sini udah mulai tertata rapi lah kalau di low fidelity ini. Komponennya tuh udah jelas. Ini pas di high fidelity itu tinggal diwarnain aja.
recordingnya nggak bisa deh. Ngebug register. Tadi Erlin nanya ya, logo-logonya tuh dapat dari mana ya? Icon-iconnya ya? Iya bang. Oh iya, oke. Soalnya Ya. yang kemarin itu semua ininya nyari di Pinterest bang, karena nggak tahu. Masa nggak dikasih tahu pakai apa Enggak, gitu bagusnya? Masa enggak. iya? Parah banget. Oh iya, kebetulan ini gue pernah jadi ketua divisi UI UX di PPLK. Kalau kamu inget, kamu angkatan 24 ya? Ya nggak sih? 25? Iya bang, 24. Iya, berarti kamu pasti pernah buka webnya yang ada burung Garuda coklat, Iya, tau nggak? kan tugas-tugas dikumpul di itu bang, di web. Nah itu kan, mading kan? Iya, Nah itu mading itu susah banget tuh, ngeprototipe-nya itu. Nah itu ide dari gua, salah satunya tim gua yang bikin sana. Nanti gue tunjukin deh, UI UX PPLK. Nah itu, bahkan gua yang bukan jurusan informatika aja, gua juga ngasih ke teman-teman gua. Kayak apa nanti itu ya? Contoh kita simpel banget. Nah, gini aja. Oh ya, sama nah, nice. Nah, ini wireframe. Udah kebentuk lah gitu, tinggal diwarnain aja. Oke, lanjut. Kita bikin hide fidelity. Hide video. Oke, hide video itu gimana? Kita realisasiin. Contoh, kita mau gambarnya gitu. Atau perusahaan impian kamu apa? Ada nggak? Biasanya orang-orang informatika ini udah kelihatan nih perusahaan-perusahaan impian gitu. Ada nggak? belum tahu bang. Tapi kalau kamu tuh sukanya apa ya? Di web, di aplikasi, di data science, machine learning, AI, atau apa? Belum kelihatan bang, karena beneran Kelihatan ya? zero banget di informatika. Jadi Zero kayak ya? lagi nyoba-nyoba. Iya sih, bener-bener. Tapi biasanya orang ya, itu mulai memang dari sini. Dari web atau dari UI UX. Jadi nanti kelihatan tuh, kita akan mau kemana. Oke, contoh lah, perusahaan impian banyak orang lah, IT, Google gitu. Apa sih yang nggak mau masuk Google gitu? Contoh, ini nih. Agak kurang ya, agak melek ya. Jadi kita doang ya. Nah, ini terus kita masukin di sini. Nah, yuk. Nah, serapiin lagi. Mas. Nah, ini. Nah, terus warnanya ini. Ini opacity ya, atau aku lupa bahasa Indonesianya ya. Opacity-nya lah. Terangnya itu turunin. Ya kan dia segini kan. Terus login.
Kan? Oke, login. Warnanya apa ya? Registernya warnanya gini. Gini. Oke. Oke, udah kelihatan kan? Nah, kamu nanya tentang icon. Kita bisa ngeliat nih di sini biasanya username nih ada icon-icon tertentu di inputnya. Ya kan? Kalau username tuh biasanya logo profil ya, logo profil. Password tuh logo kunci. Nah, kamu bisa ke halaman ini. Kelihatan nggak action? Ctrl K, ya. Kelihatan nggak, Erlin? Kelihatan, Bang. Ya, Ctrl K, kamu klik, kamu ke plugin. Nah, ini isinya adalah ya plugin gitu, alat bantu extension buat ngerjain project kamu. Biasanya yang sering gua pakai itu Tabler. Nah ini, sebenarnya banyak ya. Iconify, Icon Dark, material, icon, symbols. Ya. Nah ini dari Google. Dan banyak gitu, tapi gue biasanya Tabler. Dan tiap icon itu beda-beda memang stylenya. Ada yang dia rounded, bulat, ada yang dia kotak gitu. Ada yang dia berwarna, ada yang dia hitam putih gitu. Coba gambar. Nah, kelihatan nggak Erwin? Kelihatan kan? Ya, kelihatan, Bang. Tuh. Kita nyari nih, apa? Profil. Nah, tapi ya pilihannya terbatas ya. Beda kalau kayak Pinterest kan banyak ya. Tuh, cuman konsisten. Nah, icon tuh harus konsisten. Ya, kalau di Pinterest kan random ya. Ada yang dia ikonnya dua ton tuh dia warnanya dua. Tiba-tiba kamu pakai yang lain. Misalkan satu 2 ton, yang satu yang lain. Gitu. Enggak, no, big no itu. Enggak ada. Kalau kamu buka aplikasi, pasti dia konsisten. Kasih yang udah bagus gitu ya, pasti dia konsisten. Jangan sampai berubah. Bahkan dari ukuran stroke-nya itu, ukuran bordernya itu dia konsisten. Contoh ada beberapa ya. Oh nanti gue bagi deh linknya kalau mau belajar tentang gimana apa? Oh ini deh 2024. Nah, contoh profil ya. Jadi kamu klik aja ya. Ini kamu masukin ke sini. Nah, ya kan? Oh, password, key. Nah, login misalnya. Ini random ya. Banyak sih icon-icon yang lebih keren. Icon ini. Icon apa plus misalnya.
Nah, contoh. Nah, oke. Jadi lebih proper kan, lebih rapi gitu dibanding yang tadi. Oke, kalau mau yang beragam biasanya Iconify. Nah, ini banyak nih. Nah, contoh key, kunci. Nah, banyak kan? Hmm. Ada yang dia berwarna, ada yang dia kartun, ya kayak Pinterest ya kan. Nah, ini lebih bagus malah. Maksudnya kalau Pinterest kan kamu ketik kunci, dia ada kunci, terus belakangnya background apa gitu ya kan. Itu kan susah. Kan kalau icon kita butuhnya PNG kan. Formatnya tuh yang transparan. Jadi kau bisa pakai ini, dan ini gratis tuh. Iconify. Gimana? Bagus kan? Tuh, banyak lagi style lah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah konsisten. Ya, contoh, kamu pakainya yang ini. Nah, ya udah semuanya pakai ini gitu, kunci. Jangan tiba-tiba pakai yang ini, yang kartun ijo. Orang jadi bingung, ini apa bedanya sama yang tadi gitu. Mana? Nyambung nggak? Keren Bang. Hmm. Hmm. Konsisten itu karena itu termasuk ke dalam desain sistem. Nah, ini namanya desain sistem. Nah, perhati ini nggak? Hmm, oke, contoh di PPLK. Nah, ini kelihatan nggak? Ini gue share deh, biar bisa ngeliat. Nih, siapa tahu mau jadi UI UX designer kan. Ini khusus nih, nggak ada yang lain di share. Di keep ya, buat belajar. Nah, kami kemarin ngerancang desain sistem dulu. Nih. Kelihatan nggak? Tuh, fontnya apa, ukuran fontnya berapa, warnanya apa, footernya apa, ya, di servonya kayak gimana. Hmm. Bang, tapi kalau UI UX itu katanya harus ini juga ya, Bang. Apa belajar JavaScript juga? Oke, gini, lebih tepatnya belajar web, tapi itu lebih ke tambahan, karena kalau kita udah belajar web, kita udah punya rasa. Jadi gini, kamu pernah ngeliat meme ini nggak? UI UX tuh ribut sama front end. Karena apa yang dia desain ternyata nggak bisa di coding sama front end. Pernah ngeliat itu nggak? Iya, iya, benar. Jadi, ya kan? Jadi misalnya ya tadi desainnya tombolnya terbang-terbang gitu ya. Atau 3D 3D apa gitu ya. Ternyata didesain susah, ya kan? Itu kenapa terjadi? Karena biasanya karena UI UX ini nggak bisa merasakan apa yang masih apa yang di coding gitu, paham nggak sih? Jadi UI UX ini dia nggak pernah hands on langsung ke codingan gitu, ya kan? Jadi UI UX itu karena dia belum bisa ngoding, ya karena si UI UX-nya belum bisa ngoding, jadi seakan-akan ini tuh bisa diimplementasiin gitu. Kayak misalkan tadi lah arsitek sama sipil ya, arsitek dia desain oh gedungnya terbang gitu ya. eh, Bentuk jendelanya segitiga siku-siku bintang apa gitu kan.
Ternyata pas terjun, wah ini semennya nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Ternyata pakunya tuh nggak cocok, nggak bisa. Sama kayak coding, oh ternyata nggak ada kode yang bisa bikin kayak gini gitu. Makanya disarankan belajar web biar punya rasa, punya esensi. Maksudnya ngerasain gitu. Kalau ternyata tuh ini bisa dibuat, ini tuh nggak bisa dibuat gitu. Iya, kayak misalnya anak DKV yang desain ilustrasi gitu kan bisa di-coding ilustrasi itu. Gimana cara ngoding ilustrasi? Ya kan, ilustrasi apa ya, kartun gitu. Gimana cara ngoding kartun? Ini dalam artian ngegambar kartun ya kan. Kalau misalkan kartunnya dijadiin JPG ya ya diimport aja gitu kan. Tapi artinya adalah eh, UI UX itu juga perlu belajar web karena yang pertama itu harus punya esensi, bisa ngerasain, yang kedua karena tuntutan pekerjaan sekarang harus bisa full stack gitu. Jadi UI UX juga disuruh punya pemahaman ngoding gitu. Minimal pernah bikin aja, nggak perlu dalam gitu kan, itu ada bagiannya sendiri gitu. Gitu, lebih tepatnya web. Kalau JavaScript itu lebih ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu nggak terpaku ya. Jadi misalkan di perusahaan dia ngodingnya Golang gitu. Dia kan harus bisa menyesuaikan gitu. Gitu. Gimana Erin? Lebih tepatnya paham aja lah gitu. Nggak perlu yang sampai dalam. Bukan JavaScript, lebih tepatnya web gitu. JavaScript itu bahasanya. Kalau web itu kan platform. Ya, gitu. Gimana? Paham, paham, paham. Soalnya ini Oke. temanku Oke. kan kemarin dia panit PPLK bagian apa ya? Nggak tahu lagi apa konten kalau nggak salah. Konten research. Nah, Content creator katanya dan research. research research. Nah, katanya kalau misalnya Oh, mau jadi FE di PPLK, belajar JavaScript dulu sampai DOM katanya. oh FE iya, front end kan? Iya, Bang. Iya, kalau FE iya dong, front end. Kalau gua VVD, Oh, kan ada VVD itu 4. masuk di sini. Oh, beda Iya, ya, ini Bang, VVD. berarti yang bagian UI Beda. UX. Hmm, Oh, alah. Baru tahu. beda. Cuman yang implementasi kan front end kan. Nah ini mading nih, ngumpulin tugas. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Ya. Nah, ini konsepnya nih, wireframe ya. Bahkan ini Crazy X sih sebenarnya kayak masih hancur gitu. Tapi ya overall gini kan, gini gitu. Tuh. Nanti jadi kayak gini gitu kan. Ini rancang-rancang kasar lah. Gitu. Gue juga bingung sih kenapa ini dari ketuanya ya si Iqbar minta mading gitu. Dadakan banget juga fiturnya. Nah, kayak gini. Wireframe. Hmm, banyak ya. eh Default web. Nah, ini dia tampilan full. Makanya kalau kamu lihat web PPLK kemarin itu ngambil dari sini mereka sama. Kemarin tuh mereka minta izinnya buat pakai ini gitu. Karena ternyata panitia mereka lebih dikit daripada panitia gua dulu gitu. Gitu. Nah, dan ini juga hasil diskusi ya ramean gitu. Jadi kita diskusi gimana yang bagus tampilannya ya. Hasil juga research dari web PPLK lain, web ospek lain. Kami tuh patokannya ke Raja Brawijaya. Itu keren banget webnya. Itu kan itu. Nah, ada materi segala macam dan lain-lain gitu. Kalau mau bisa coba.
Itu gimana? Udah kebayang? Kalau nggak salah mini project bahas login deh. Ah ya bener. Nah, nah ini juga ada prototipenya. Review. Dan gue suka banget sih prototipe ini. Keren ya. Kayak bisa bikin animasi kecilan gitu. Agak ngelek ya. Nah, lo kok begini sih? Lah, kok jadi setengah? Nah, masuk password. Nah, bisa dipilih segala macam. Tuh. Sebenarnya kenapa di setengah doang ya? Gitu. Intinya tadi ya dari high fidelity itu bisa dibikin prototype. Mungkin kita balik lagi deh. Contohnya kita duplikasi misalnya di sini. Nah, terus kalau kita klik ini username, ini bakalan muncul ini Verdio misalnya atau Erlin deh. Erlin, gitu. Erlin 123 misalnya. Nah, kita bikin dua kan, kita bikin dua, terus kita seret gitu kan, yang tadi nih, set gitu. Simpel itu sih kalau Figma itu, gampang kok pakai Figma itu. Cuman nanti PR-nya kalau udah ada variabelnya, Figma variabel tuh, gitu. Oke, ini loadingnya lumayan lama ya. Oke. Dan kamu bisa coba yang lain, plugin-pluginnya banyak kok yang menarik. Kayak bisa eh, import dari web ke Figma. Jadi misalkan kamu mau redesign web Itera gitu kan, Itera cukup jelek ya. Nggak, maksudnya kayak emang kurang kan dibanding web-web ITB yang bagus lah. Kamu mau redesign tapi kamu nggak mau bikin dari awal. Kamu bisa pakai satu plugin namanya HTML, HTML apa namanya? Eh, bukan, Anima bisa. HTML to design, sorry. Kamu bisa pakai ini gitu. Contohnya gini, Itera, Itera ACID ya webnya ya? Itera ACID. Nah, jadi kita taruh link ya, kita naruh link di sini, ya, dia bakalan import dan ngubah web ini jadi tampilan di Figma yang bisa diedit, editable gitu. Ini berguna banget ya. Kalau misalkan kita mau nyolong-nyolong ide gitu ya, kita mau tempel-tempel karena kan kalau desain itu biasanya tempel-tempel ini ya, tempel ide satu, tempel ide dua gitu kan. Jadi kita bisa pakai library ini gitu ya, atau sorry plugin ini tuh. Nah ini lumayan lama sih karena dia loading kan. Uh, Disuruh download dulu. Oke, oke ini karena lama ya. Kamu bisa coba deh HTML to design. Ya. Oke, nah ini yang prototipe tadi nih. Ya, kamu bisa klik, nah muncul Erlin. Gitu. Ini bisa satu arah gitu sini. Nah, udah mulai nih ya, kanvas. Coba kita sampai ini selesai dulu deh. Nice.
Sekarang jam berapa? Nah, udah mau jam 10. Nggak akan bisa ini sih, nggak akan bisa selesai lah kalau ngebahas Figma ini ya, karena fiturnya banyak. Tapi seharusnya tuh gambarannya udah tahu ya. Oh, Nah, lihat, coba lihat Erlin, ya kan? Jadi nih, halaman desain Itera, keren nggak? Nah, kita bisa ubah. Nah, misalnya di sini Sinta Skor gitu ya. Kita mau ganti ya jadi gini segini 8 juta ya, nggak tahu 8 apa nih. Nah, ya kan? Tuh, daripada kita capek-capek kita bikin ulang desain, mending kita import terus kita ubah apa yang kita mau redesign gitu. Misalnya kita mau logo campaign ini lebih kecil gitu, udah kita kecilin, ya kan? Lebih bagus kan kalau dikecilin. Tuh, entertainment, gimana? Keren nggak? Ya kan? Tuh. Atau warnanya deh, warnanya kita ganti gitu kan. Jadi hitam. Tuh, ya kan? Tuh, gimana? itu Hmm. tampilan depannya doang tapi Bang ya? Kayak kalau misalnya kita klik dia, ini masuk prototype juga nggak sih Bang? Kalau kita kopinya. Enggak, ini high fidelity. Kalau prototype itu kan dia interaksi kan, interaktif. Belum, belum. Oh berarti ini Kalau depannya doang prototype, gitu ya Bang? iya, ini depannya doang. Dan kayak kan biasanya kalau kita klik ini ada animasinya harusnya ya. Digeser ke kanan kiri ya. Iya. Kalau di sini enggak sih. Kalau di sini karena dia cuma tampilan jadi prototipe enggak ke import. Dan itu harus manual ya. Tapi dengan adanya plugin ini harapannya tuh proses ide atau prototipe tuh cepet gitu. Karena kan kita perlu referensi kan, segala macam gitu. Pernah buka aplikasi ini nggak, Dribble? Pernah Nggak nggak? pernah Bang. Atau punya akun ini? Nah, kamu Dribble harus punya apa akun ini Bang? ya kalau mau jadi. Dribble tuh sosmednya desainer UI UX. Oh. Gitu. Nah, ini contoh punya gue nih. Ini lu bisa ngeliat, mungkin bisa follow. Karena gue dulu semester semester 3 4 enggak 3 enggak, 4 lah, 4 5 6 lah. Suka banget tuh sama UI UX gitu. Kalau sekarang udah lepas sih, kan gak sesuai prodi kan, data data science, jadi baik lagi sih. Dulu tuh karena kayak menarik deh. Gue sama kok kayak lu masih nyari-nyari passion gitu ya, mau kemana ini pengennya gitu. Jadi sempet setahun nyoba, setahun 2 tahun lah nyoba-nyoba desain UI UX gitu. Ini desain-desain UI UX desain gue. Biasanya ya di sinilah orang-orang share desain-desain mereka gitu. Dan kalau lu mau bikin sebuah prototipe atau aplikasi, lu harus banget buka ini, wajib lah, ada referensi dari sini rata-rata. Nah lihat nih, kelihatan kan, oh, dia ada animasinya cuy. Emang orang profesional sih kalau ini gitu. hmm, ya kan gitu. Nah, kayaknya hi-fi, lo-fi itu bagian kecilnya lah, yang susah tuh ide sebenarnya. Kalau udah ada ide, idenya udah pakem ya, langsung high fidelity pun nggak masalah gitu. Kayak login tadi kan, kamu udah tahu login tuh apa, tombol-tombolnya di mana. Coba dashboard tuh susah, nggak mungkin kan, yang kayak gini nih. Kepikiran bikin ini aja enggak gitu kan, pasti bikin apa nih, apa 3D buat kamar-kamarnya gitu. Ini kan pasti dari proses wireframe yang udah lama kan, maksudnya dia rancang dulu kayak gini,
ternyata kurang pas, rancang lagi, barulah ketemu gitu. Gitu. Kalau masalah hi-fi, lo-fi itu teknis sih memang gitu. Ya kan, kayaknya kamu cocok deh, apalagi kalau cewek itu biasanya UI UX ya, karena biasanya visualnya lebih bagus kan daripada cowok, katanya katanya gitu ya. Kalau cewek itu kan unik ya, kreatif gitu. Jadi mungkin coba UI UX dulu gitu. Ya kan tuh, tuh. Gimana? Tertarik? Keren bang. Keren kan nih? Gitu. Oke, karena yang meet sisa kita doang kayaknya eh, cukup ya. Udah mau jam 10 juga. Oke. Ada pertanyaan nggak Erlin? Sejauh ini cukup sih bang. Malah kepo pengen nyoba lagi bang. Soalnya kemarin tuh apa ya? Gara-gara tugas kader doang, terus ditinggal, nggak belajar lagi. Iya 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 bener sih. Coba explore aja gitu karena UX ini demand-nya lagi tinggi juga ya. Lagi lagi banyak dibutuhin tapi satu sisi juga banyak orang juga sih yang udah bisa UI UX. Tapi kreativitasnya itu sih yang harus dicari ya. Kayak kamu ngeliat fitur, oh iya bener juga fiturnya kayak gini gitu, nggak kepikiran gitu. Kayak ini nih, dia bikin aplikasi khusus untuk apa ya, DNA protein gitu, kayak nggak kepikiran gitu, padahal simple. Ini kan warnanya cuma dua, dia merah sama hitam. Tapi dia bisa memposisikan elemen atau layout dengan pas gitu. Ya kan tuh, ya kan? Tuh. Nah, Samuel Octavianus ini jago banget. Dia UX designer khusus bidang biomedik gitu deh, protein. Hmm. Simple kan, simple banget ini. Maksudnya nggak bertele-tele, ya kan. Di kiri tulisan, di kanan gambar, ya kan. Hmm. Ya, walaupun ideasinya itu susah. Tuh, keren sih. Yang keren sih 3D-nya ya. Nah, 3D-nya keren. Bukan aplikasi sih ini lebih ke poster kayaknya. Gitu. Atau eh Shots. Oh banyak sih, banyak banget aplikasi itu. Ntar gue share deh. Shots juga ada. Bukan Shots. Apa ya? Oh, Shots tuh mockup deh. Banyak lah, ntar coba gue share-share lagi. Gitu. Oke. Eh, mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa diajuin ke grup ya. Nanti gue coba share apa komponen-komponen dari UI UX-nya gitu. Oke. Oh iya, nanti juga ada grand project yang mungkin bisa dipersiapin untuk teknisnya gimana, mungkin masih belum clear juga ya. Eh, Ntar coba gue eskalasi lagi, tapi untuk grand project nanti gue bisa bantu di bagian teknikalnya sih gitu. Kalau untuk penulisan atau gimana, kayaknya sih grand project gabung ya sama tim lain ya, kayaknya ya. Kan tim-tim lain tuh ada fokus di penulisan, fokus di prototype atau gimana. Kalau kita kan teknikal gitu, prototype-nya. Jadi gue sangat sangat bisa bantu di bagian prototype ya, khususnya untuk aplikasi ya. Mungkin kalau selain aplikasi gue kurang paham gitu ya. Kayak misalnya prototype mesin, nah, mesin bajak sawah misalnya gue kurang paham. Tapi kalau integrasi IoT gitu, gue bisa membantu gitu in aplikasinya gitu. Gimana Erlin? Masih semangat kan? Aman bang. Ih bang, lomba yang Ya oke. gagasan bisnis tuh urutan 11 kami bang. Ah, Yang wah, diambil 10 da, orang. eh,
yang kepilih 10. Waduh, sayang Iya, banget. Idenya bagus berarti udah tervalidasi kan, idenya tuh bagus, cuman perlu dipoles sedikit lagi tuh kalian, ya kan. Itu salah apa, di mana kurangnya? kurang Dikasih tahu tahu nggak? Bang. Tapi dikasihnya itu cuma Oh, nilai dari 2 dosen. Dan itu ada satu dosen yang memang nilainya kurang. Dia rata-rata di di apa? bawah 70-an gitu. Nggak dijelasin kayak Itu yang di bagian desainnya atau di bagian latar belakangnya, enggak. Langsung kayak dosen nilainya segini gitu. iya 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 iya. Terus dosennya berapa? Dua, 3? dua loh. 2 tadi ya? Oh, latar belakang dosennya apa, tahu nggak? Dosen Kurang mana tahu, gitu? Bang. Kurang Ini tahu ya. Pak siapa ya? Yang ada dari sains data tuh dua kelompok kalau nggak salah. Oh iya, lolos dia? Iya, Oh, wah bikin apa tuh? Kurang nomor tahu deh. Siapa? peringkat 1 sama 5 malahan bang. Iya, wow, keren juga. Keren juga sains data ini. Ya kayaknya mungkin mereka, nggak tahu ya, gue juga kurang tahu mereka bikin apa, tapi mungkin ya di bidang desainnya mungkin ya, atau di bidang gagasannya. Cuman ya menurut gua ya untuk lagi lomba pertama ya, Iya, ya kan? Nah lomba pertama di ranking 11 tuh udah sangat bagus lah, apalagi totalnya kayak banyak 50 ya harusnya, iya lumayan. 50-an ya mungkin ya kan? Dan itu udah tervalidasi bahwa idenya tuh bagus, cuman mungkin bisa dipoles lagi gitu ya, atau ternyata nih urgensinya mungkin ya kurang atau gimana gitu. Cuman oke sih, bagus-bagus. Ya gue juga kebetulan lagi lomba, cuman masih lama, pengumumannya sih kayak November gitu. Oke, gue mungkin akhir-akhir ini juga lagi sibuk apa banyak sih kayak TA, terus juga lagi nyoba ikut lomba lomba AI gitu. Jadi gue rancang AI buat optimasi sistem desalinasi air. Jadi kalau di Arab itu kan mereka kan rata-rata bergantung kepada air laut yang mana itu air asin. Jadi sistem desalinasinya itu untuk menarik, ya menghilangkan air garam menghilangkan garam dari air laut gitu. Dan itu bisa dioptimasi pakai AI gitu. Cuman masih tahap proposal. Dan itu proposalnya harus 1 halaman gitu. Bayangin apa coba, Bro? Kamu mau lihat gak? Proposal 1 halaman kayak, Wow, ya kan ini, Aqua, ini kelihatan nggak? kelihatan. Ini Power Smart Water Destination. Dan ini juga belum jadi sih. Jadi belum belum disubmit sebenarnya. Jadi kayak orang ini teman-teman gue semua. Ini juga belum gitu. Jadi kayak publikasi Jadi ya kita jurnal sama-sama, gitu bang ya. iya kayak gitu ya. Padahal cuman proposal biasa gitu. Cuman disuruhnya eh, 1 halaman. Tuh. Jadi belum belum kita submit sih. Dan sama kalau mungkin gagal ya itu is okay gitu kan. Berarti nanti bisa dicoba yang di tempat lain gitu. Ya kamu juga gitu. Kalau gagal ya it's okay. Coba aja di tempat lain. Mungkin tempatnya bukan di sini gitu kan. Mungkin di ITERA belum ada urgensi. Tinggal cari aja lomba lain. Ya kan? Gitu. Karena ini yang dari Arab, nah ini lomba dari luar ini. Ini dari Arab. Jadi kami nyarinya ya desalinasi gitu. Awalnya mikirnya tentang minyak. Cuman dipikir-pikir minyak nih udah terlalu umum. Pasti tim lain juga mikirnya ke minyak, ya kan? Jadi kami pikir yang lain, apa ya yang renewable gitu. Oh, desalinasi lah coba. Yaitu tentang air minum gitu. Itu jadi submisi terakhir tanggal 26 gitu. Makanya abis ini mau lanjut lagi. Tanggal 31 dan mungkin lolos ya terbang ke Arab gitu. Ya kalau lolos ya. Kalau Amin. nggak lolos ya udah gitu. Amin. Bisa lah apa sharing-sharing gitu ya. Banyak banget sih yang ikut ini. Ini
Ini AI nih ya, kamu mau nyoba nih. Namanya Katuting. Jadi dia AI dari Arab. Kayak ChatGPT. Persis kayak ChatGPT. Aduh, anjing. Nah, kita tuh disuruh bikin aplikasi di atas ini gitu. Gitu. Mungkin kamu mau nyoba-nyoba tentang AI gitu. Karena gue juga masih belajar sih. AI ini baru banget kan. Viralnya rame ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita bisa sharing-sharing ya chat gitu ya. Nggak masalah kalau kamu mau chat, kamu mau spam gitu ya. Sangat amat boleh gitu ya. Tapi mungkin sebelum minta maaf dulu kalau jarang nimbrung atau jarang diskusi gitu. Ada pertanyaan, Erlin? Cukup, Bang. Cukup ya. Oke. Oke. Kalau sama gua intinya feel free lah gitu. Mau sharing-sharing kayak mau curhat, mau apa gitu, mau main game, main Angry Bird, mau main Minecraft, apalah bebas lah ngobrol. Karena gue orangnya ya bebas lah gitu, nggak gimana. Kayak nilai kalian juga gue kasih 100 lah. Jadi kalau yang hadir, yang nggak hadir 0, yang hadir 100 nggak ada. Karena kan feel free gitu. Oke, mungkin cukup dari gua dan malam juga. Terima kasih ya Erlin udah bertahan ya. Tadi masuk kan Dela Fikri gitu ya. Atau keluar gitu, mungkin ada kegiatan ya. Kita juga nggak tahu karena emang cuma bisa malam kan. Pilihannya cuma malam. Karena ya nggak bisa. Awalnya juga offline. Nah ini ada problem nih. Mungkin gue juga belum bisa kasih tahu lah. Tapi ada problem lah. Harusnya tuh offline. Ternyata tiba-tiba banget sebenarnya. Tiba-tiba banget jadi online. Padahal dari kemarin bilangnya offline gitu. Gue tadi malam nggak tahu. Ya semoga itu nggak jadi mematahkan semangat gitu ya. Oke, mungkin kita bisa on cam kali ya untuk dokumentasi. On cam deh. Boleh sih kalau bisa on cam, kalau enggak nggak apa-apa. Bentar ya, Bang. Gelap banget kamera gue. Oke, kalau bisa on cam kalau enggak nggak apa-apa. Bisa on cam nggak Erlin? Apa enggak? Enggak. Oke, nice. Itu lagi di mana tuh? Mars, di Jupiter ya. Bulan-bulan. Oke. Oke, gua screenshot ya, gelap banget. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Wait. Ini yang lebih cerah gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, let's go. Oke, thank you ya, Erlin udah mau hadir di acara yang singkat ini. Udah malam juga gitu, mungkin bisa lanjut aktivitasnya. Gitu. Oke, gua izin end ya. Thank you, Erlin. See you.